Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Yulianti dari kelas B8 Ilmu Hukum dengan nomor stampu 04020200497. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Dr. Hardianto Janggi SH MH. Yang pertama, apa fungsi asas hukum dalam hukum dan asas hukum dalam ilmu hukum? Jawabannya yaitu fungsi asas hukum dalam hukum berdasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Fungsi asas hukum dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplisit atau menjelaskan. Tujuannya memberikan ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positifnya. Yang kedua, sebutkan 10 asas hukum dan uraikan apa yang dimaksud dalam asas hukum tersebut. 10 asas hukum yaitu: yang pertama, asas pengadilan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setiap keputusan pengadilan adalah sifat mengikat. Ketika sifatnya mengikat, maka keputusan pengadilan harus ditetapkan dan harus dilaksanakan karena sifatnya adalah mengikat. Yang kedua, ini menegaskan bahwa suatu proses pengadilan merupakan proses akhir. Maksud dari itu adalah dalam hal suatu perkara sebaiknya diselesaikan dengan hukum-hukum lainnya. Contoh dalam hukum administrasi atau musyawarah mufakat, sebelum kemudian melakukan proses hukum di pengadilan, jadi mengutamakan dulu dalam hal proses penyelesaian di luar proses pengadilan. Yang ketiga, asas ini adalah menegaskan tentang setiap orang dianggap mengetahui hukum. Apabila suatu perundang-undangan telah dilembar negarakan oleh negara, maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat. Asas ini menegaskan bahwa undang-undang itu tidak memaksa setiap orang untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Karena sifatnya undang-undang hal yang pasti, maka terhadap seseorang tidak dapat dihukum terhadap perbuatannya yang tidak mungkin atau tidak belum diatur oleh undang-undang tersebut. Yang kelima, asas ini menegaskan bahwa tidak ada kejahatan tanpa perundang-undangan yang dianggap sebagai suatu kejahatan apabila telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu kejahatan tersebut. Dan apabila kejahatan itu belum diatur oleh undang-undang, maka suatu peristiwa tersebut belum merupakan sebuah kejahatan. Asas ini adalah tidak seseorang pun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki. Jadi asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan lebih banyak haknya. Yang ketujuh, ini menegaskan bahwa keyakinan atas sesuatu menurut hukum adalah perlu sebagai syarat untuk timbulnya hukum kebiasaan. Dalam hal contohnya, hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah sebuah keyakinan. Jadi hakim itu harus meyakini terhadap peristiwa atau terhadap seseorang tersebut bahwa yakin terhadap unsur-unsurnya terpenuhi. Yang asas ini adalah asas hukum internasional yang mengatakan bahwa apa yang ada berada dalam batas-batas wilayah tunduk kepada hukum negara tersebut. Jadi terhadap hukum yang berlaku dalam suatu batasan negara tersebut, maka setiap orang harus tunduk terhadap hukum yang telah diberikan pada negara tersebut. Kesaksian dapat didengar dari orang lain. Jadi dalam hal suatu kesaksian dapat mendengarkan terhadap kesaksian bagi orang lain juga. Dalam hal ini, saksi itu adalah orang yang mengetahui cara pasti terhadap suatu peristiwa. Yang ke-10, asas jur jogen. Asas ini adalah
adalah sebuah norma memiliki keutamaan dibandingkan dengan norma-norma lainnya. Jadi ketika suatu perundang-undangan dalam pasal-pasalnya mengatur suatu norma-norma yang memiliki suatu nilai keutamaan, maka dibandingkan dengan norma-norma lainnya. Terima kasih.